Halo, selamat pagi semuanya nak. Kelas 9, gimana kabarnya nakku? Sehat? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Terlebih-lebih juga untuk orang tua kita, baik yang di rumah maupun yang bekerja. Ya, harapan kami sebagai bapak ibu guru, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, anak didik kami, kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan pertemuan kita, materi kita mengenai kelistrikan rumah tangga ya. Nah, tapi sebelumnya anak didik kami sudah pada absen belum? Oke, harapan bapak sudah mengabsen ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu bapak ingatkan bagi yang belum menyiapkan tugas ya. Oke, segeralah selesaikan tugasmu itu, jangan menunggu waktu ya. Jadi jangan mengulur waktu baru mengumpulkan tugas. Paham nakku ya? Oke, yang berikutnya nakku, kita lanjut materi kita. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah instalasi listrik rumah tangga ya. Jadi masih berhubungan dengan topik atau materi yang pernah kita pelajari sebelumnya sebelum ujian hari ketiga, yaitu sistem kelistrikan rumah tangga. Jadi pertanyaannya nak, masih ingat nggak bagaimana proses pengiriman arus listrik dari pembangkit listrik atau PLN ke rumah tangga atau ke rumah penduduk? Masih? Oke ya, ingat ya? Oke, sebagian ya. Oke, jadi memang daya listrik itu ternyata ya tidak langsung begitu saja didistribusikan ke rumah penduduk, tapi ada prosesnya nakku ya. Jadi daya itu yang berasal dari pembangkit listrik itu dikonversi dulu ke tegangan yang rendah, baru didistribusikan ke rumah penduduk ya. Dari pembangkit listrik dayanya dikonversi ke tegangan yang menengah, kemudian dari yang menengah ke yang rendah. Itu artinya apa? Dari sumber pembangkit listrik itu tegangannya tinggi nakku ya, jadi harus dikonversi terlebih dahulu ke menengah, ke yang rendah, baru siap didistribusikan ke rumah tangga ya. Oke, paham nak? Oke, baik nakku. Jadi alatnya apa yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik itu? Iya, betul sekali, trafo ya. Jadi trafo itu adalah merupakan alat untuk mengubah tegangan listrik dari tegangan tinggi ke yang rendah atau sebaliknya. Nah, jadi trafo itu ada dua jenis. Yang pertama apa? Masih ingat? Oke, jadi namanya trafo step up, berarti menaikkan tegangan listriknya ya. Kedua namanya trafo step down, berarti menurunkan tegangan listrik. Paham nakku? Oke, jadi itu dia materi yang lalu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu instalasi listrik rumah tangga. Oke, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mari nanti kami fokus dan konsentrasi. Baik, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nak, ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami sistem kelistrikan rumah tangga. Jadi memang materi kita pada pagi hari ini kan instalasi listrik rumah tangga, berarti kan masih berhubungan dengan sistem kelistrikan ya, karena memang daya yang masuk ke rumah tangga tadi kan sumbernya dari PLN atau pembangkit tenaga listrik ya. Oke, yang disalurkan melalui saluran kelistrikan ya. Oke, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen rangkaian kelistrikan rumah tangga ya. Jadi adik kami nanti bisa mengenali apa alat-alat atau apa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun suatu rangkaian kelistrikan rumah tangga nakku. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsep instalasi listrik rumah tangga. Jadi konsepnya bagaimana? Secara teori bagaimana? Oke, secara teknis juga nanti bisa dilihat di materi ini juga ada, di buku paket pengguna ada ya. Oke, baik anak didik kami, kita teruskan. Baik, pengertian rangkaian instalasi listrik. Oke, rangkaian. Jadi rangkaian itu berarti ada beberapa komponen yang dihubungkan, disatukan agar bisa membentuk yang namanya instalasi listrik. Jadi instalasi itu adalah pemasangan ya. Oke, jadi muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Apa itu elektron? Baik, jadi elektron itu merupakan subpartikel dari atom yang bermuatan
negatif. Sedangkan proton itu adalah merupakan subpartikel daripada atom yang bermuatan positif. Oke? Nah, yang berikutnya instalasi listrik. Bagaimana kita? Jadi kalau instalasi listrik ini sama juga diartikan dengan merangkai listrik, merangkai komponen-komponen listrik sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi atau terhubung satu sama lain. Dengan menggunakan apa kita merangkainya? Tentu dengan menggunakan media penghantar. Di sini ada menggunakan kabel listrik. Jadi komponen-komponen tadi dirangkai menjadi satu kesatuan supaya saling terhubung, ya. Paham nakku? Jadi kalau yang ini sistem listrik kan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC dan DC. Jadi ini juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Jadi harus bolak-balik, ini contohnya arus dari PLN, ya. Sementara kalau arus arah ini adalah contohnya baterai, ya. Nah, itu dia. Sekarang kita teruskan aku. Arus listrik satuan I, ya. Ini satuan daya lah. Nah, arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada satu penghantar tiap satuan waktu. Jadi arus listrik itulah banyaknya muatan listrik. Artinya berapa muatan listrik yang mengalir dalam setiap satuan detik. Itulah arus listrik, ya. Kemudian yang kedua tegangan, ya, tegangan atau beda potensial. Nah, tegangan ini biasanya disimbolkan dengan istilah volt, ya. Sedangkan arus tadi disebut istilah satuannya bentuk I, daya, ya. Frekuensi. Jadi frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Nggak asing, ya, di fisika juga dipelajari ini, ya. Satuannya biasanya apa? Kalau di fisika Hertz, ya. Kita teruskan, ya. Daya listrik. Kalau yang tadi itu I, ya, buat arus, ya. Kalau yang tadi I. Yang arus listrik tadi, ya. Daya listrik. Satuannya P, ya. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Jadi pada penghantar itu ya berupa kabel, ya, kabel listrik. Nah, yang kelima energi listrik, watt, ya. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Nak, ya? Jelas, nak? Sekarang kita teruskan. Jadi ini tadi besarnya arus listrik kalau daya listrik. Kalau ini adalah besarnya tegangannya, ya, kalau energi listriknya. Sekarang kita teruskan aku. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Jadi inilah komponen-komponen yang mau dirangkai, ya. Jadi ada meteran listrik. Jadi meteran listrik ini nggak asing, ya. Ini ada di setiap rumah, ya, setiap rumah tangga ada. Jadi gunanya untuk apa? Jadi ini adalah merupakan untuk mencatat, ya, atau menghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Jadi memang ini yang diperiksa oleh petugas PLN untuk melihat berapa daya yang sudah kita gunakan, kan begitu, ya. Sudah berapa daya yang kita gunakan. Jadi itu namanya meteran listrik, ya. Komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Sekarang kita teruskan. Nah, anak didik kami, boleh dilihat gambar ini, ya. Di gambar ini adalah merupakan meteran listrik, ya. Meteran listrik. Ini namanya meter, berarti mengukur, ya, mengukur seberapa besar penggunaan daya yang telah digunakan konsumen. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah, benar, ya. Jadi tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam satu periode 1 bulan pemakaian listrik. Jadi sudah berapa banyak
arus yang digunakan, seberapa watt, kan kira-kira begitu. Nah itu dia untuk meteran aku ya. Sekarang kita lanjut dengan yang pengaman listrik. Oke, pengaman listrik atau biasa disebut dengan sekring ya. Sekring atau fuse ya. Oke, merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau berban dengan cara memutuskan arus listrik. Jadi kalau terjadi yang namanya korslet, jadi otomatis listriknya terputus. Nah, itu perlu diingat ya. Itu gunanya sekring ya. Oke, sekarang kita teruskan nak. Oke, pengaman listrik jenis lebur. Jadi ada jenisnya. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring fuse ya. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Jadi menurut sistem kerjanya ini, jika terjadi yang namanya korslet di rangkaian listrik rumah tangga itu, nah sekring itu ya, bagian sekring itu, kawat yang ada dalam sekring itu akan melebur dan putus. Nah, itu kalau terjadi yang namanya korslet ya. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur itu, apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Jadi ternyata walaupun sudah putus ketika terjadi yang namanya korslet, nah itu sekring itu masih bisa kita gunakan kembali ya. Nah, dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Jadi itu dia. Nah, oke. Pengaman listrik jenis thermal, ini jenis pengaman listrik yang kedua. Pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB, Miniature Circuit Breaker. Nah, MCB itu merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Nah, jadi ini beda dengan yang arus listrik yang sistem pengaman listrik sistem lebur tadi ya, sangat berbeda cara kerjanya. Oke, sekarang kita teruskan nak. Nah, jadi coba kita perhatikan ya. Untuk mengembalikan ke posisi normal cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Kotak sekring pengaman listrik. Nah, jadi ini merupakan kotak sekring pengaman listriknya nakku ya. Bisa dipahami nakku ya. Oke. Oke, jadi kalau ke atas dinaikkan berarti posisi on. Jadi kalau ke bawah dia off. Oke. Oke, kita teruskan. Kabel listrik. Nah, anak didik kami kelas 9. Jadi kabel listrik itu merupakan bagian dari instalasi listrik. Inilah yang merupakan penghantar daripada arus listrik itu ya. Oke, jenis kabelnya itu ada kabel NIA dan kabel NIM. Nah, seperti itu. Kita teruskan. Oke, kabel NIA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal. Ini hanya berisi satu kawat tunggal. Kalau NIM, jadi itu kabel tunggalnya 2-4 inti kawat tunggal ya. Perbedaannya dengan NIA. Keempat, saklar. Oke, keempat, saklar. Jadi pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya, di rumah ini pasti ada ya. Jadi tekan ke atas itu posisinya apa? On. Jadi tekan ke bawah posisinya off. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Hidup, mati, itu on. On, hidup, off, mati. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi dua macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Nah, ada jenisnya lagi saklar ini. Oke, jadi saklar tunggal itu adalah saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on off. Saklar majemuk itu adalah saklar yang mempunyai lebih dari satu buah tombol on off. Oke. Oke, stop kontak. Ini dia stop kontaknya nak ya. Jadi stop kontak itu merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi rumah tangga. Jadi stop kontak ini biasanya biasanya dibuat dalam rumah tangga adalah supaya bisa mengalirkan arus
melalui kabel kembali, yang kabel sambung contohnya ya, itu ke setiap perangkat alat rumah tangga. Pada umumnya seperti itu ya. Oke, kita teruskan. Nah, coba anak didik kami, oke, diperhatikan ya gambar ini ya. Jadi inilah merupakan pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik sederhana ya. Jadi konsepnya inilah konsep perencanaannya ya. Jadi coba dilihat, ini arus positif ya, arus positif. Nah, ini arus positif, arus positif ya. Nah, dilihat rangkaiannya. Sedangkan yang tanda minus adalah arus negatif ya, arus negatif. Jadi arus positif dan arus negatif ini pada prinsipnya tidak boleh bersinggungan langsung ya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya yang namanya korslet atau hubungan pendek ya. Oke. Ini bentuk perencanaannya yang mau diinstalasi ya. Saklar tunggalnya ini. Oke. Jadi kalau saklar tunggal tadi satu tombol on, satu tombol off. Kalau majemuk lebih dari satu kan begitu ya. Nah, jadi arus positif ada ke saklarnya, ada juga ke stop kontaknya ya. Nah, kemudian kita perhatikan yang negatif. Yang negatif ada juga ke stop kontak ya, ada juga ke lampu. Nah, kemudian juga dia teruskan ke saklar. Oke, ke saklar juga. Oke, on itu positif ya, on off ya, itu dia. Nah, jadi ini di saklar juga ada ya, untuk arus positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Oke, jelas ya. Stop kontak juga demikian ya. Oke, lampu juga coba kita perhatikan ya. Ya. Oke, ya. Nah, termasuk juga lampu ya, sama seperti juga positif negatif. Oke. Ini rencana rangkaian listriknya. Sekarang kita teruskan. Oke, alat-alat yang kita butuhkan apa nak? Tang potong ya, gunanya pastilah untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam ya. Ini bentuknya ya. Ini gambarnya ya, tang potongnya ya. Yang kedua obeng ya. Jadi untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Jadi obeng itu ada obeng plus, ada obeng minus. Ini tidak asing ya, di rumah pasti ada ya. Oke. C. Gergaji besi ya. Ini alat yang dibutuhkan untuk memotong besi ya. Oke, contohnya untuk apa? Mungkin memotong pipa ya, pipa aluminium dan lain sebagainya untuk instalasi listriknya ya. Oke. Yang ketiga, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat model sederhana rangkaian listrik, yaitu rencana tadi ya, rencana instalasi listrik tadi yang gambar tadi ya. Jadi dibutuhkan satu buah papan triplex berukuran 1,5 meter kali 1 meter ya. Kedua, satu buah pipa PVC ya, berdiameter setengah inch dan panjang 2 meter. Ketiga, satu buah saklar tunggal ya. Dan yang keempat adalah satu buah stop kontak tunggal. Oke, jadi tadi sudah diperkenalkan ya, yang mana itu saklar, yang mana stop kontak ya. Oke, yang kelima itu adalah satu buah piting lampu. Jadi piting, tahu piting lampu enggak? Piting lampu, yaitu dudukan bola lampunya itu. Kalau bola lampu itu dipasang kan diputar. Jadi tempat dudukan bola lampu itu namanya fitting ya, dipiting jadi fitting. Oke, dua buah tedus, satu buah sambungan pipa L berdiameter setengah inch. Kabelnya hitam dan merah, masing-masing berukuran 2 meter. Oke, teruskan. Proses pembuatan. Nah, coba anak didik kalian perhatikan. Ini sesuai dengan rencana tadi ya, sketsanya ya, atau gambarannya. Nah, siapkan triplex, lalu buatlah gambar rencana instalasinya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Oke, siapkan 2 buah tidus dan pasanglah pada papan triplex. Nah, jadi gambarannya tadi sudah dibuat ya, seperti ini. Baru alatnya itu dipasang ya di setiap titiknya ini ya, seperti ini ya. Berarti 2. Oke. Nah, jadi ada tidusnya ya. Oke. Oke, kita teruskan. Siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L. Oke. Jadi pipanya itu tadi kan tidusnya sudah dipasang seperti ini ya. Jadi mengikuti pola gambar tadi nih rangkaian listriknya. Nah,
pasang pipa ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, bentuk L ya. Oke. Oke. Siapkan fitting lampu dan berilah kabel pada masing-masing terminal. Oke, fitting lampu itu ini dia ya. Oke, dan diberilah kabel pada masing-masing terminal. Jadi kabel yang diberi di sini ya, ini kan terminalnya ya. Jadi ada kabel arus positif ya, yang warna merah, kemudian ada kabel arus negatif warna hitam. Nah, dipasangi ya di setiap terminalnya seperti ini. Nah, setelahnya baru dipasangkan kepada papan triplex. Di bagian mana yang mau dipasang? Kalau ini tadi tidus ya, jadi di sini ya dikasih tanda X. Nah, ini satu sudah dipasang di sini. Nah, oke. Yang berikutnya ya, siapkan stop kontak dan pasanglah pada papan triplex. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa. Nah, jadi begini. Jadi ini juga ya, untuk masalah stop kontak ini ya, stop kontak ini dipasang di sebelah kirinya ya, di sebelah kirinya. Jadi nanti kabelnya itu nanti dimasukkan ke setiap, dimasukkan melalui pipa ini ya, melalui pipa ini ya. Jadi yang apa namanya, kabel positifnya dihubungkan dengan positif, negatif dengan negatif, itu nanti ada juga kemasannya lagi ya. Oke, kemudian kita teruskan ya. Oke, nah, sisipkan saklar tunggal dan pasanglah pada papan triplex. Nah, kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain ke dalam pipa. Nah, jadi pada prinsipnya ya, konsep pada prinsipnya di sini bagaimana memahami konsep pemasangan apa namanya kabel listrik ya dalam rumah tangga. Nah, jadi tadi ini sesuai dengan perencanaan yang dibuat di gambar yang tadi ya, buat dalam bentuk sketsa dulu. Nah, oke, jadi ini pipanya dipasang letter L seperti ini. Nah, ini tadi tidusnya tadi, ini tadi apa namanya fitting lampu tadi ya. Jadi tidus, fitting lampu, kemudian lanjut lagi kemari fitting lampu juga. Jadi inilah merupakan rangkaian kelistrikan. Jadi ini nanti dikontrol oleh satu saklar apa namanya, saklar tunggal ya. Jadi begitu di on, maka lampu yang ada di setiap titik ini nanti yang dipasang ini. Lampu di setiap titik ini maksud saya nanti apabila lampu dipasang, bola lampunya akan hidup. Nah, jadi ketika off, maka tiga-tiganya juga nanti off. Nah, seperti itu nak ya. Bisa dipahami nak? Oke. Oke, sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada tidus paling kanan. Oke, jadi ini coba anak akan perhatikan ini. Jadi ini ada dua kabel ya, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, jadi ini ada yang arus positif, ada yang arus negatif. Pada prinsipnya ya, kalau yang hitam itu adalah arus negatif, sedangkan merah adalah arus positif. Nah, jadi kalau kabel yang terkelupas seperti ini, baiknya ini diisolasi dengan yang namanya lakban ya, seperti ini ya, karena memang ini tidak boleh bersinggungan langsung dengan bagian inti dari yang positif ini, kalau nggak terjadi hubungan singkat ya. Oke. Nah, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau disambung ya harus di selotip atau dikasih ban selesibannya ya. Oke. Oke, sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna merah pada tidus sebelah kiri. Nah, jadi yang merah ke merah ketemu. Oke, nggak masalah karena memang arusnya sama-sama arus positif ya. Jangan disambungkan tembaganya kabel merah dengan tembaganya warna hitam, nah, tentu akan terjadi korslet. Oke, kalau hitam ke hitam dia disambungkan, kalau merah ke merah. Nah, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Oke, tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi korsleting ya. Oke, yang terakhir adalah rapikan rangkaian instalasi listrik sederhana dan tutuplah tidus dengan penutupnya. Oke, jadi inilah hasil akhirnya ya, seperti gambar ini. Nah, oke, sambungkan bagian ujung kabel pada sumber listrik, kemudian berilah lampu pada fitting lampu. Nah, jadi inilah dia apa namanya rangkaian tadi ya. Terakhirnya itu adalah dipasangi dengan bola lampu ya. Baik, anak didik kami inilah konsepnya ya. Jadi kalau secara praktek, ini bisa kita gali lagi lebih banyak di internet ya.
Apalagi sekarang ini yang namanya internet itu banyak dimanfaatkan ya, boleh melalui YouTube-nya, boleh juga melalui artikel webnya. Intinya banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar, dan banyak-banyak mengamati. Ya, itu kuncinya anakku. Oke? Baik, anak didik kami, berikutnya adalah pengemasan. Jadi pengemasan itu adalah suatu kegiatan dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusi, simpan, dipakai, dan dipasarkan. Terakhir, pengujian produk untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Baik, anak didik kami, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ya, cukup banyak memang ya, tapi intinya di sini yang perlu dipahami adalah anak didik kami memahami sistem instalasi listrik rumah tangga. Kemudian tahu elemen-elemen yang dibutuhkan ya. Nah, itu anak didik kami. Jadi sebagai tugas pada pagi hari ini, anak didik kami nanti cukup membuat kesimpulan ya, kesimpulan sendiri mengenai materi kita pada pagi hari ini, ya. Oke, anak didik kami kurang lebih ya, seperti itulah tugasnya ya, membuat kesimpulan. Jadi yang namanya kesimpulan aku itu tidak sampai sebenarnya 1 lembar, bisa sampai 5 baris, 10 baris, itu udah paling banyak sebenarnya. Oke anakku, oke, terima kasih atas perhatiannya pada pagi ini anakku. Sekian dan terima kasih dan tetap semangat.